Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan melaksanakan latihan debat dengan mosi penerapan herd immunity sebagai upaya mengurangi persebaran COVID-19. Sebelum masuk ke latihan, saya akan membacakan susunan tim yang akan melaksanakan latihan debat pada siang kali ini. Dari tim afirmatif ada saya sendiri, lalu ada Siti Bagiatus Solihah, Ratna Aprilia Putri. Lalu dari tim oposisi ada Muhammad Farhan, Emma Aprilia, dan Fuad Arsyad. Langsung saja, di sini saya sebagai pembicara satu dari tim afirmatif akan menjelaskan mosi debat pada praktek atau latihan debat kali ini yang berbunyi penerapan herd immunity sebagai upaya mengurangi persebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya saat ini kita sedang dilanda sebuah pandemi, yaitu pandemi virus COVID-19. Virus ini dimulai pertama kali atau ditemukan pada awal tahun di negara Cina dan lalu menyebar ke seluruh dunia. Pada awal mula diagnosanya, virus ini itu dapat menyebar dari sentuhan tangan saja. Dan hal itulah yang membuat tiap-tiap negara di dunia sampai sekarang melakukan atau masih melakukan lockdown atau pembatasan kerumunan di muka umum. Dari awal tahun sampai sekarang, terhitung sudah banyak sekali korban jiwa yang sudah jatuhan di berbagai penjuru dunia karena virus COVID-19 ini. Dari kejadian tersebut menimbulkan banyak ketakutan dan kecemasan di masyarakat dunia, terlebih di kalangan lansia dan juga anak-anak. Lalu bagaimana cara kita mengatasi ketakutan semua orang itu? Di sini mungkin salah satu caranya yaitu dengan herd immunity. Herd immunity itu sendiri yaitu sebuah cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, maka dari itu menurut saya herd immunity ini bisa mengatasi atau dapat menanggulangi virus COVID-19 dan juga menghilangkan ketakutan maupun kecemasan masyarakat dunia. Mungkin segitu aja argumen dari saya. Selanjutnya silakan untuk pembicara satu dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farhan sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Di sini saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara satu dari tim afirmatif yang mengatakan bahwa herd immunity dapat mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Menurut saya, mengatasi permasalahan COVID ini dengan menerapkan herd immunity merupakan langkah yang tidak efektif. Mengapa? Karena dalam melaksanakan penerapan herd immunity ini, masyarakat dalam sebuah populasi harus dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertanyaannya, apakah dalam sebuah populasi, sebuah masyarakat yang akan melaksanakan penerapan herd immunity ini dalam keadaan yang baik dan sehat? Tentu hal tersebut tak bisa dijamin. Menerapkan herd immunity sama saja dengan membiarkan kelompok masyarakat tertentu yang rentan terkena dampak infeksi berat dari COVID-19 ini. Misalnya seperti kelompok usia tua dan kelompok masyarakat yang memiliki riwayat penyakit komorbid atau penyakit bawaan.
tentu hal tersebut sangatlah beresiko untuk dilakukan. Dilansir dari sumber berita sehatnegriku.kemkes.go.id, komorbid atau penyakit bawaan ini menjadi penyebab terbanyak kematian pasien COVID-19 di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Bahkan, kasus di Sulawesi Selatan, Kepala Dinas tempat mengatakan kasus kematian di wilayahnya hampir 97%. 97% diakibatkan oleh komorbid atau penyakit bawaan. Jadi sangat jelas, melaksanakan penerapan herd immunity di Indonesia ini sangatlah beresiko. Ditambah, tidak semua orang dalam suatu kelompok masyarakat tidak memiliki penyakit bawaan. Lalu, belum adanya vaksin juga menjadi pertimbangan untuk melaksanakan penerapan herd immunity ini. Menurut saya, langkah yang paling efektif yang dapat kita lakukan sekarang ini guna mencegah atau mengatasi permasalahan COVID-19 ini, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Contohnya seperti menggunakan masker ketika hendak berkeluaran ke rumah, lalu jaga jarak dan hindari kerumunan, dan jaga kebersihan selalu dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi, itulah langkah yang paling efektif yang dapat kita lakukan sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya sebagai Solihah sebagai pembicara kedua dari tim afirmatif. Tadi telah dikatakan oleh Mas Farhan bahwa penerapan herd immunity ini sangat berisiko bagi masyarakat. Resikonya tidak main-main, bahkan itu lebih membahayakan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menyanggah. Memang penerapan herd immunity ini sangat berisiko bagi masyarakat, berisiko besar. Namun hal itu akan memberikan manfaat di kemudian hari, karena cara kerja herd immunity itu kan mereka membiarkan masyarakat itu terinfeksi hampir sekurangnya 90% dari populasi gitu. Tapi jika manusia yang telah terinfeksi itu dan mereka bisa bertahan, mereka bisa menjadi pelindung bagi masyarakat yang lain. Begitu. Jadi dengan penerapan herd immunity ini tidak bisa dipandang negatif saja, tapi ada sisi juga positif. Tetapi juga ada sisi positifnya. Dari segi kesehatan, di sini saya memberikan contoh tetangga saya, dia sudah terkena COVID-19, tapi dia bisa survive dan dia sembuh sampai sekarang, sehingga dia bisa beraktivitas lagi tanpa menularkan ke yang lain. Dan itu akan memberikan Dan itu akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dari segi sosial, kita bisa melihat bahwa penerapan herd immunity ini sangat berisiko. Namun, ini juga bisa berdampak baik bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aprilia. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Pertama-tama saya akan memberikan tanggapan atau menyanggah argumen dari tim afirmatif. Seperti yang sudah dikatakan Mas Bagas Dava, bahwasannya menerapkan herd immunity ini dirasa bisa menanggulangi permasalahan berkaitan dengan COVID-19. Kemudian pendapat dari Mbak Bagia bahwasannya menerapkan herd immunity ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu bisa menjadi pelindung bagi masyarakat lain. Saya tidak setuju dengan hal tersebut, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim saya. Menerapkan herd immunity ini resikonya itu masih terlalu besar dan tingkat
keberhasilannya pun saya rasa masih dipertanyakan ya. Kemudian untuk bisa menerapkan herd immunity ini secara sukses itu harus diterapkan kepada masyarakat yang kondisinya itu benar-benar sehat. Namun kita ketahui sendiri kan dalam keadaan nyata bahwa tidak semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, itu kekebalan tubuhnya atau kesehatan tubuhnya itu semuanya dalam keadaan baik. Mungkin ada orang-orang yang rentan seperti misalkan anak-anak ataupun orang tua atau mereka yang memiliki penyakit bawaan. Nah, apabila orang-orang yang rentan tersebut nantinya tertular COVID-19, saya rasa resiko untuk mereka bisa sembuh itu sangat tipis gitu loh. Peluang mereka bisa sembuh itu tipis. Jadi malah banyak kasus-kasus yang terjadi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini mereka tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Ini sudah banyak sekali, apalagi di sekitar saya sekarang juga ada kasus-kasus yang seperti itu. Tadinya yang terpapar itu memiliki penyakit bawaan seperti itu dan akhirnya mereka rentan terkena COVID-19 ini. Ya pada akhirnya mereka meninggal tidak kuat seperti itu. Itu tadi karena herd immunity ini saya rasa masih resikonya sangat tinggi, yaitu bisa memberikan korban jiwa yang cukup tinggi. Kemudian untuk bisa menerapkan herd immunity ini secara berhasil itu kan harus dibutuhkan waktu yang lama. Apalagi kita tahu sendiri masyarakat Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang bisa dibilang sangat besar. Nah tentunya itu juga membutuhkan waktu yang lama. Malahan sebelum herd immunity ini tercapai, nantinya sudah terlebih dahulu malah memakan korban yang banyak. Kemudian karena menurut saya penggunaan herd immunity ini saya rasa tidak efektif dan tidak bisa memberikan solusi penanganan COVID-19, maka saya akan memberikan beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi persebaran ataupun mengurangi tingkat penularan COVID-19 selain menggunakan konsep herd immunity ini. Seperti misalkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, saya rasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini peluang yang diberikan itu lebih nyata ya daripada menerapkan herd immunity. Karena apa? Herd immunity tadi resikonya itu masih tinggi, kemudian memberikan banyak sekali celah yang saya rasa ini juga celahnya itu cukup besar, atau ini kan menyangkut nyawa, jadi masa iya kita mau main-main gitulah menyangkut nyawa. Kemudian solusinya yaitu tadi dengan menerapkan protokol kesehatan, bisa dengan cuci tangan ataupun membatasi sosial seperti itu atau physical distancing. Selain itu, mengapa kok saya tidak setuju itu menerapkan herd immunity ini? Karena ada juga yang mengatakan bahwa herd immunity ini nantinya bisa menyebabkan menimbulkan adanya kemungkinan penyakit musiman. Jadi karena kita membiarkan orang-orang terinfeksi COVID-19, nantinya malah virus ini bisa bermutasi menjadi virus musiman, yaitu virus seperti flu. Nah, kalau ini terjadi kan saya rasa sangat gawat dan berbahaya ya. Apalagi untuk menerapkan konsep herd immunity ini memerlukan kesiapan medis yang tinggi. Nah, kita bisa bercermin di sini, apakah Indonesia sendiri itu dari segi
tenaga medisnya itu sudah mumpuni, apalagi dari segi teknologi. Saya rasa Indonesia itu teknologinya itu untuk memerangi COVID-19 ini masih sangat kurang. Jadi untuk menerapkan konsep herd immunity ini dari segi kesiapan medis dan teknologi, Indonesia sendiri saya rasa masih belum mumpuni, sehingga memberikan kekurangan apabila kita mau menerapkan konsep herd immunity. Nah, di sini saya menegaskan kembali, pada intinya saya tidak setuju apabila menerapkan konsep herd immunity ini untuk mengurangi persebaran COVID-19, terutama di Indonesia sendiri, karena itu tadi resikonya masih terlalu tinggi, menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kemudian dari segi kesiapan medis dan teknologi pun negara kita ini masih belum mumpuni. Itu tadi sekiranya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya Ratna Plia Putri sebagai pembicara ketiga dari tim afirmatif. Pertama-tama saya ingin menyanggah dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim oposisi bahwa rencana penerapan herd immunity ini akan berisiko tinggi karena pembentukan imun tubuh secara alami oleh orang-orang yang sudah terkena dan berhasil sembuh dari infeksi virus tertentu. Tubuh akan memiliki antibodi untuk melawan virus penyebab infeksi tersebut bila suatu kuman ini menyerang kembali. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa virus COVID-19 ini menyerang imunitas tubuh. Jadi sangat tepat apabila imunitas tubuh diperkuat dengan penerapan herd immunity ini, tentunya dengan dibarengi oleh mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, dan mengelola stres dengan baik. Herd immunity ini juga dapat diterapkan dengan vaksinasi. Salah satu cara untuk mendapatkan kekebalan tubuh yaitu dengan vaksinasi ini. Sebagai contoh adalah vaksin polio. Ketika seseorang sewaktu kecil sudah diberikan vaksin polio, sistem imun tubuh akan langsung bereaksi ketika ada virus polio yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga virus ini tidak akan sanggup menyerang organ tubuh manusia. Hal ini merupakan salah satu tindakan preventif. Begitu juga pada COVID-19 yang tengah dalam proses. Begitu juga pada vaksin COVID-19 yang tengah dalam proses uji coba. Sembari menunggu virus yang masih dalam proses ini, semua orang hanya bisa membuat daya tahan tubuh atau imun tubuh alami, yaitu dari orang-orang yang telah sembuh dari infeksi virus corona tersebut. Orang yang telah sembuh dari infeksi virus corona telah memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut bila suatu saat nanti kembali ke dalam tubuh manusia. Jadi yang sudah disampaikan oleh tim saya memang benar bahwa seseorang yang sudah terkonfirmasi terkena virus dan sudah berhasil sembuh, maka dia akan menjadi kebal dan menjadi benteng pelindung bagi orang lain. Jadi saya tekankan lagi bahwa kami dari tim afirmatif setuju dengan adanya mosi yang berbunyi bahwa penerapan herd immunity ini sebagai upaya untuk mengurangi, bukan membasmi persebaran COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Fuad Arsyad dari pembicara ketiga dari pihak oposisi. Saya tidak setuju bila penerapan herd immunity ini diterapkan di Indonesia. Masalahnya vaksin virus corona masih dicari, dan tanpa vaksin ini dampak herd immunity corona bisa membahayakan populasi.
bisa terjadi hingga 9 gelombang infeksi hingga tercapai herd immunity tersebut. Saya setuju dengan pendapat teman saya, dikarenakan kekebalan tubuh seorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, dampak herd immunity corona ini paling dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan kedisiplinan dan pengetahuan yang memadai dalam penerapan herd immunity. Apalagi yang dihadapi ini adalah COVID-19. Penyakit ini baru dan masih diteliti oleh para ahli. Herd immunity sendiri ini terlalu berisiko jika diterapkan di Indonesia, mengingat masih banyaknya warga yang belum disiplin. Misalnya sudah ada imbauan jaga jarak dan mengenakan masker, tapi masih saja ada yang tidak mematuhinya. Jikapun memakai masker sering cuma dicantolkan ke telinga tanpa menutup hidung atau mulut. Dan saya setuju dengan pembicara tim saya, ya ini pembicara yang kedua, bahwa fasilitas dan teknologi rumah sakit di Indonesia ini belum memenuhi standar dan masih kurang. Mungkin cukup sekian dari saya, pembicara ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, saya perkenalkan diri saya lagi ya. Nama saya Emma Aprilia. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Di sini saya ingin memberikan argumen kesimpulan dari apa yang sudah kita debatkan, terutama dari tim saya kali ini. Kesimpulan dari tim kami, yaitu tim oposisi, kami tidak setuju dengan penerapan herd immunity sebagai upaya mengurangi persebaran COVID-19. Mengapa tim kami tidak setuju? Seperti yang sudah dari awal dari awal pembicara pertama dari tim kami bicarakan, bahwasannya untuk menerapkan herd immunity ini kan diperlukan suatu kondisi fisik yang benar-benar sehat. Maksudnya masyarakat itu harus memiliki kondisi fisik yang benar-benar sehat untuk bisa mencapai herd immunity yang bisa dikatakan berhasil. Namun pada kenyataannya masyarakat kita sendiri tidak semuanya itu memiliki kondisi tubuh yang sehat. Terutama ada orang-orang yang rentan kekebalan tubuhnya seperti anak-anak ataupun orang tua maupun orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Nah, orang-orang tersebut yang rentan tersebut ini apabila mereka terpapar COVID-19, maka tingkat kesembuhan bagi mereka ini cukup rendah. Banyak sekali kasus-kasus kematian akibat COVID-19 ini karena mereka memiliki beberapa penyakit bawaan dan daya tahan tubuh mereka ini bisa tergolong lemah. Kemudian kelompok kami tidak setuju untuk menerapkan herd immunity sebagai upaya untuk mengurangi persebaran COVID-19 ini karena selain berisiko, untuk menerapkan herd immunity ini diperlukan suatu kesiapan medis yang sangat tinggi dan teknologi yang sudah mumpuni. Kita ketahui sendiri bahwasannya Indonesia ini dari segi kesiapan medis dan teknologi saya rasa masih belum cukup memadai untuk menerapkan konsep herd immunity, apalagi diberikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kelompok kami memberikan adanya solusi untuk mengurangi persebaran COVID-19, alih-alih menggunakan konsep herd immunity, lebih baik kita ini menggunakan konsep seperti mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya rasa dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada pun ini sudah menjadi langkah untuk mengurangi persebaran COVID-19. Apalagi pencegahan ini dari sisi resikonya itu cukup rendah gitu ya, dibandingkan dengan menerapkan konsep herd immunity yang tingkat keberhasilannya itu masih dipertanyakan.
Mungkin itu tadi argumen kesimpulan dari tim kami. Pada intinya tim kami ini tidak setuju apabila konsep herd immunity ini diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi persebaran COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi atas pidato kesimpulannya. Di sini perkenalkan, saya Bagas Dava Dananda sebagai pembicara satu tim afirmatif akan membacakan pidato kesimpulan dari tim saya. Dari tim kami setuju dengan mosi, yaitu penerapan herd immunity sebagai upaya mengurangi persebaran COVID-19. Menurut kami, demi langkah pencegahan dan juga demi menanggulangi virus ini, apapun itu caranya harus kita lakukan, entah itu dengan herd immunity pun sekaligus, karena pada dasarnya sekarang ini masyarakat dunia masih takut terhadap virus COVID-19 ini. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus tetap mencoba walaupun itu kemungkinannya nggak ada, tapi ya selagi belum ada hasil secara menyeluruh di seluruh dunia, kita belum bisa menyimpulkan dini bahwa herd immunity ini itu nggak efektif untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tim afirmatif sangat setuju dengan mosi tersebut. Sekian pidato kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Paan. Jadi demikian serangkaian latihan debat dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.